aku biasa dipanggil Ala, awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Excel Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now, the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah apa belum, kalau udah post gitu, kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity, Didi. I think for me, the biggest challenge that I've faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time.
Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal, memberi Anda kenyamanan berbisnis. Melalui akses layanan mudah, luas, dan cepat. Saatnya berinovasi bersama. XL Axiata Business Solutions, we help you grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang sisters, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya yang akan memandu kamu semuanya di acara Festival Webinar Pintar 2021. Acara ini adalah rangkaian webinar persembahan Sisternet yang dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda-beda dan narasumber yang ahli di bidangnya. Mungkin sisters ada yang baru tahu ya atau mungkin belum pernah tahu tentang Sisternet. Oke, saya jelaskan dulu ya. Sisternet ini merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat. Sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, namun juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik. Diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota, luar biasa ya. Rangkaian kegiatan ini melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Sisternet bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan webinar sesi ke-13 atau sesi terakhir pada malam hari ini. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan informasi bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan sister semuanya diharapkan untuk tetap menerapkan prokesnya ya dimanapun sisters berada sekarang. Sister, saya juga ingin menginformasikan bahwa Festival Webinar Pintar 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan kesempatan untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah. Yang nantinya akan dibagikan untuk 5 orang pemenang dan diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar ini merupakan program kerjasama Sisternet dengan partner yang bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sister semuanya. Di mana para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022. Nah, melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Festival Webinar Pintar 2021 hadir agar sisters siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimisasi digital.
Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar, harus mengikuti webinar pintar series ini ya. Lalu daftar melalui aplikasi, karena dengan begitu data sisters akan terekam di kami. Ikuti kelasnya, lalu sisters ini bisa langsung membuat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang para sisters jalankan saat ini. Dan juga impianmu untuk bisnis tersebut, ceritain aja semuanya seperti apa ya. Dan acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan XL Axiata Business Solutions. Bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar tahun lalu, sisters boleh langsung cek infonya di website www.sisternet.co.id. Lalu bisa juga cek di Instagram di @sisternetid atau YouTube Sisternet ID Official. Semuanya lengkap ada di sana. Dan dipastikan tahun ini akan lebih seru. Jangan lupa ya share keseruan sisters masing-masing. Silahkan post Instagram stories dan tag @sisternetid, @XL Axiata, dan juga @XL Business Solutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Jadi silahkan posting sebanyak-banyaknya. Oke, kita kembali lagi ke Festival Webinar Pintar 2021. Pada webinar sesi terakhir ini, topik yang akan dibahas adalah packaging menarik, pembeli tertarik, omset pun naik. Dengan moderator nanti ada Bro Fajar ya. Nah, sesi ini sekaligus menjadi sesi penutup untuk Festival Webinar 2021 ini ya sisters ya. Nah, yang tapi ingin saya sampaikan sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari XL Business Solution oleh Ibu Fahmiranti Wida Zulvia selaku Account Manager XL Business Solutions, dan akan dilanjutkan dengan sesi webinar yang ke-13. Kepada Ibu Fahmiranti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sisters, dan mungkin ada beberapa brothers juga yang saya lihat hari ini hadir. Sebelumnya salam kenal, saya Ranti dari XL Axiata Business Solutions. Malam hari ini izinkan saya untuk berbagi informasi tentang sebuah solusi terbaru kami yang tentunya bisa mendukung bisnis para sisters yang ada di sini. Nah, kira-kira apa sih solusi yang akan kami sampaikan? Nah, pertama mungkin yang diketahui dari XL Axiata Business Solutions, kami jualan pulsa gitu ya, atau jualan kuota. Nah, iya memang betul, cuman memang kami ingin menghadirkan sesuatu yang spesial buat para sisters. Dan apa sih spesialnya? Yuk, boleh dibantu untuk share slide-nya. Oke, di akhir tahun 2021 ini kami menghadirkan produk BizOn. Apa itu BizOn? Jadi kurang lebih sama gitu ya, SIM card, ada kuota dan lain-lain. Nah, bedanya mungkin ketika kita menggunakan XL sudah pasti unlimited telepon dong ke sesama XL dan Axis gitu ya. Jadi untuk sisters yang memang sudah pakai XL pasti udah familiar dengan fitur ini. Nah, tapi kami menghadirkan benefit tambahan di mana jika sisters menggunakan solusi BizOn ini, sister bisa mendapatkan benefit lain berupa cashback. Boleh next slide? Nah, cashback ini apa sih gitu? Seperti yang kita ketahui, cashback itu sebuah benefit yang bisa kita dapatkan setiap kali kita top up paket. Nah, keren nggak ya? Maksudnya kita beli paket, tapi ternyata ada cashback-nya, dan cashback-nya ini benar-benar bisa kita dapatkan di saldo GoPay kita. Nah, ada 3 varian dari BizOn ini sendiri, yaitu mulai dari BizOn Prime, BizOn Pro, dan BizOn Maxima. Jadi misalnya sisters mulai dari 65.000 per bulan aja nih, gitu. Sisters mungkin punya saudara, ataupun keluarga, ataupun karyawan yang ada di kantor, bisa diajak join untuk bergabung dalam satu grup ataupun satu komunitas yang di-leaderi oleh sister, gitu. Nah, sister sebagai owner, nantinya akan mendapatkan cashback setiap kali member sister melakukan top up paket. Nah, jadi semakin banyak member yang diajak untuk bergabung dalam satu kelompok atau dalam satu grup,
cashback-nya akan semakin banyak gitu. Jadi tidak ada batasan sama sekali dalam pemberian cashback dari kami. Jadi setiap nomor itu aktif dan top up kuota di setiap bulannya, nah maka akan mendapatkan cashback. Jadi bisa dihitung ya kalkulasinya. Kira-kira budget komunikasi saya per bulan cuma 50.000 nih gitu. Nah sebagai member ketika membeli BizOn Prime di harga 65.000, nah langsung dapat cashback 5.000. Jadi ya hitungannya cuma 50.000 ya per bulan gitu. Nah semakin banyak grup ataupun member yang diajak bergabung, tentunya cashback-nya bisa semakin banyak. Lumayan banget sih untuk bisa mungkin top up pulsa atau mungkin kalau GoPay bisa buat jajan juga ya gitu. Nah produk ini kami hadirkan memang untuk meningkatkan produktivitas dari sisters yang memang pelaku UMKM, dan pastinya memang kolaborasi tim secara online maupun secara jarak jauh pastinya memang sangat dibutuhkan, sehingga XL menghadirkan paket BizOn ini tidak hanya untuk free telepon SMS, tapi juga ada kemudahan lain yaitu berupa cashback yang bisa dinikmati secara langsung dan bisa dimanfaatkan untuk belanja yang lainnya gitu. Nah, jika sister ingin bertanya lebih lanjut atau ingin tahu produk ini seperti apa cara mendapatkannya, bisa tulis di kolom chat atau Q&A, atau mau yang langsung memesan untuk kartunya, bisa klik untuk link yang ada di slide. Mungkin terlalu kecil, nanti akan di-share panitia di kolom chat. Dan menurut saya ini merupakan deal yang sangat baik sih untuk bisa dimanfaatkan para sisters untuk mendukung bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sister dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua, dan bertemu kembali bersama saya Fajar Siddiq selaku moderator yang akan menemani sisters dan juga brothers dalam sesi pamungkas. Sesi terakhir Festival Webinar Pintar 2021, persembahan dari Sisternet dan XL Business Solution. Pada malam hari ini tentunya di sesi terakhir, sesi yang kita tunggu-tunggu bersama, tema yang diangkat juga tidak kalah menarik, yakni terkait dengan isu packaging. Dengan tema utama yakni packaging menarik, omzet penaik, yang akan dipersembahkan oleh narasumber yang sudah kita tunggu bersama. Tak lupa sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk seluruh peserta dari segala penjuru Indonesia. Saya juga lihat di kolom chat sudah ada ibu-ibu perwakilan DWP juga hadir. Terima kasih sudah datang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi pada malam hari ini, saya juga ingin mengingatkan kembali, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pamiranti terkait dengan produk terbaru dari XL Axiata, yakni paket BizOn. Jadi untuk teman-teman sekali lagi yang masih penasaran, ingin bertanya apa saja benefit, cashback, dan juga peluang-peluang yang bisa didapatkan dengan paket terbaru atau fitur terbaru dari XL tersebut, langsung saja bertanya melalui fitur Q&A yang ada di kolom bawah. Nanti setelahnya karena akan ada paket menarik, yakni paket khusus BizOn bagi UMKM dan special merchandise dari XL yang kita berikan untuk para penanya. Jadi jangan salah, jangan ragu untuk bertanya di kolom Q&A di bawah ini. Nah, sebelum kita juga lanjut, karena ini juga sesi terakhir, saya berharap teman-teman juga bisa mengikuti secara sesama. Sekali lagi saya ingin menjelaskan, mungkin baru kali ini ada sisters dan brothers yang berkunjung ikut serta dalam webinar pintar kali ini. Apa sih program Sisternet atau apa sih Sisternet itu sendiri? Jadi Sisternet merupakan program CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas bagi para UMKM perempuan di Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya adalah agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat, sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup keluarga untuk jadi lebih baik lagi.
Nah, kenapa acara ini diadakan? Jadi acara ini atau festival webinar pintar ini diadakan sebagai event tahunan yang diselenggarakan oleh Sisternet khusus sebagai event awalan bagi kompetisi modal pintar atau KMP yang akan dilaksanakan di awal tahun depan. Jadi untuk teman-teman semua, kegiatan webinar ini merupakan prasyarat untuk teman-teman mengikuti kompetisi modal pintar dengan hadiah puluhan juta rupiah. Jadi jangan ragu, jangan bingung, ikuti semua sesi dan juga nanti lihat di akun Sisternet untuk memahami apa saja sih manfaat dari bisa ikut tergabung dalam program CSA dari Excel Axiata ini. Nah, sebelum berlanjut, saya juga ingin menyampaikan bagi teman-teman semua yang ikut serta dalam sesi terakhir ini, jangan lupa untuk share di akun Instagram kamu, di stories kamu, keseruan kita pada malam ini, dan tag ke @sisternetid, Excel Axiata dan Excel Business Solution untuk mendapatkan hadiah menarik di akhir nanti. Pun juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaannya di fitur Q&A di bawah dan juga raise hand karena ada testimoni di akhir yang akan kita gali dari para peserta. Langsung saja tanpa berlama-lama langsung saya panggilkan bersama narasumber kita. Namun sebelum itu saya akan bacakan sedikit profil dari big sisternya dari Sisternet ini nih, sang juara kompetisi modal pintar tahun lalu. Beliau adalah Kak Yesi Natasha Maretti atau Kak Eci biasa dipanggil. Kak Eci menggeluti bisnis di dunia fashion dengan mendirikan brand lokal Fashionistas sejak tahun 2007. Produk ini juga berawal dari motivasi personal untuk memiliki sebuah pakaian yang tak hanya bagus, namun juga unik dan juga menarik. Kak Eci melihat adanya peluang bisnis saat melihat kebutuhan baru dalam fashion yang tak lagi hanya sebagai media agar terlihat fashionable dan stylish, namun juga sebagai mode yang memiliki direct emotional link antar fashion item dan customer. Kak Eci selaku pemenang pertama kompetisi modal pintar Sisternet X OCBC NXP tahun lalu juga sering membagikan tips dan pengalamannya sebagai entrepreneur di media sosial dan webinar. Untuk itu, tanpa berpanjang waktu, mari kita panggil bersama. Ini dia Kak Eci atau Kak Yesi Natasha Maretti. Halo, saya aman nggak ya? Halo Kak Eci, selamat malam. Suara saya aman nggak ya, Kak ya? Kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas. Aduh, cantik sekali hari ini. Ini Kak Eci, aku lihat banyak banget ya produk-produk atau bisnis yang dijalankan. Di antaranya adalah founder dari My Fashionistas, Yoris Eatery, dan The Plant Eaters. Jadi ada 2 produk dan 1 komunitas ya Kak, kalau tidak salah. Betul nggak? Betul sekali. Jadi memang ini sudah bergelut lama sekali dan punya banyak sekali ilmu terkait dan khususnya packaging ya malam ini Kak. Ya, betul. Oke, jadi langsung saja nih tanpa berpanjang waktu karena belum apa-apa saya lihat di fitur Q&A sudah banyak pertanyaan. Banyak banget ya. Jadi sepertinya memang semua orang sudah menanti-nanti sesi pamungkas, sesi terakhir dari Kak Eci ini. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama penjabaran terkait dengan apa itu temanya kali ini terkait packaging menarik, pembeli tertarik, omsetku naik, langsung dari Kak Eci. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Saya izin share screen ya. Siap, silakan. Oke. Jadi tadi kalau Kak Fajar ya, kalau Kak Fajar sebutkan. Iya, betul Kak Fajar. Saya ada di kompetisi modal pintar tahun lalu, sebenarnya bukan tahun lalu Kak, tapi tahun ini 2021. Wow, baru banget ya Kak berarti. Iya, kompetisi modal pintar 2021, jadi bukan 2020. Apakah slide saya udah muncul? Sudah muncul, silakan Kak Eci. Oke, saya mulai ya Kak. Dan juga teman-teman semua. Halo, selamat malam sisters. Ini saya lihat belum dimulai nih, pertanyaannya udah banyak banget. Kayaknya udah pada excited ya, pengen belajar atau pengen sharing tentang packaging. Nah, nggak berlama-lama kita akan mulai. Hari ini saya akan sharing experience saya tentang packaging, yaitu dengan judul packaging menarik, pembeli tertarik, omset pun naik. Karena kalau misalnya ada yang ditanya ini, tadi sempat ada yang nge-DM saya, ada yang nanya, emang dari packaging bisa naikin omset? Nah, kalau misalnya kita atur ya, kita plan, gimana sih packaging kita supaya menarik, itu benar-benar bisa ngefek sisters ke penjualan. Saya akan langsung ya.
Tadi juga Kak Yusuf udah share, teman-teman boleh share keseruan hari ini di Instagram Stories, terus mention, jangan lupa mention ke Sisternet dan lain-lainnya tadi, boleh juga mention ke Instagram saya yaitu @ecinatasya. Nah, saya kenalan dulu ya, tadi udah sempat dikenalin sedikit. Jadi kalau tadi Kak Yusuf bilang, saya ada 2 bisnis, yang pertama di fashion, dan tahun ini itu saya baru menggeluti bisnis kuliner yaitu di @youreatery. Kemudian saya ngisi sharing-sharing bisnis di beberapa platform. Nah, selanjutnya background studi saya adalah saya lulusan Hubungan Internasional Airlangga Surabaya dan juga Fashion Business Lasalle College. Sedangkan achievements yang akan saya munculkan di sini, tadi juga ada sempat disampaikan, saya adalah pemenang pertama kompetisi Modal Pintar 2021, dan dari Sisternet saya dapat banyak banget kelas-kelas inkubasi, kemudian webinar pintar yang selalu diadakan oleh Sisternet, networking, dan kekeluargaannya. Selanjutnya, oke, saya akan langsung, nah, ini adalah kedua Instagram bisnis saya, yang sebelah kiri itu Fashionistas, di bidang fashion, berdiri sejak 2007, dan teman-teman kalau misalnya mau kepo-kepoin, boleh langsung aja follow di @myfashionistas. Di sebelah kanan adalah youreatery, ini adalah bisnis kuliner saya yang tahun ini berdiri, boleh juga dilihat di Instagramnya @youreatery. Nah, hari ini saya nggak akan bahas Fashionistas dan youreatery nih ya, sister, tapi saya akan bahas tentang packaging. Nah, ini udah saya munculkan di slide, Kak Yusuf udah muncul kan ya slide saya, packaging. Nah, packaging itu kalau kita bahas packaging, apalagi kita cewek-cewek ya, kalau kita ngelihat packaging yang lucu dikit aja kayak butuh nggak ya? Nggak apa deh, packagingnya lucu, gitu. Akhirnya kita beli. Nah, ini udah beberapa packaging yang saya pilih, saya munculkan di slide. Yang sebelah kiri itu ada kayak bentuknya kain, sebelahnya lagi itu botol dengan warna-warna yang pastel. Kemudian sebelah kanan itu cuman dibalut dengan kertas paper craft gitu. Sebelah kanannya lagi itu box yang udah printed. Sebelah kanannya lagi juga sama, printed tapi untuk makanan. Nah, kalau kita bahas packaging, sebenarnya definisinya udah pasti, sister. Di sini semua tahu ya. Tadi dari pertanyaan yang saya intip sedikit aja, udah pada tahu tuh. Packaging itu basically adalah kemasan. Sesuai definisinya, pembungkus yang digunakan untuk melindungi barang-barang dagangan kita, hasil produksi atau lain-lainnya. Intinya, kita membutuhkan kemasan untuk proses selanjutnya. Misalnya ada customer yang beli, gimana caranya bisa nyampe customer dengan aman? Ya pakai packaging, pakai kemasan gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini teman-teman boleh ya ketik di kolom chat, mungkin bukan di kolom Q&A. Teman-teman bisa ketik di kolom chat kan ya, Kak moderator? Jadi saya punya pertanyaan nih. Bisa, Kak. Oke, nah sebentar aja ya, saya akan kasih waktu sebentar aja, beberapa detik gitu. Packaging brand apa yang bikin sister semuanya tuh terkesan dan inget terus sampai sekarang? Jadi entah suka produknya atau enggak, tapi intinya packagingnya tuh suka banget. Coba diketik di kolom chat, cepet aja, singkat, nggak usah panjang-panjang. Packaging dari brand apa yang bikin sisters itu inget, wah ini lucu banget packagingnya. Aku mau beli lagi deh supaya udah punya packaging lagi yang lucu gitu. Oke, McDonald's BTS. Oke. Aku mau botol kaca. Gimana suka BTS ya? Banyak yang suka BTS. It's sambal. It's sambal berarti packagingnya apa ya, Kak ya? Botol, jar, Jeko. Oke. Ada nggak yang Cimory yogurt? Itlah. Oh, kerdus. Oke, benar. Terus, wait. Oke. Oke. Makasih ya, sister yang udah jawab. Lanjut ya. Kalau kita terusin nanti bisa kejawab ke sebut semua 3 brand-brandnya. Nah, saya akan lanjut ya. Ini adalah contoh packaging Fashionistas. Jadi packaging Fashionistas itu kami punya beberapa jenis. Kalau di sini sebenarnya bukan packaging semuanya ya. Ini label brand, ini price tag. Kemudian ini adalah packagingnya yang warna hitam berbahan non-woven atau spunbond biasanya disebut gitu. Jadi packaging Fashionistas itu kami mengusahakan untuk less plastik. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sister beli produk Fashionistas, itu kalau nyampe di rumah sisters itu pasti ada plastiknya dari ekspedisi. Nah, memang dibutuhkan karena
kayak sekarang juga musim hujan gitu ya, kalau nggak dibungkus plastik takutnya kebasahan, biasanya gitu sih untuk keamanan. Tapi sebenarnya kalau sisters beli di offline store Fashionistas, packagingnya akan kayak gini, jadi spunbond bag yang warna hitam ini gitu. Nah, selanjutnya lagi, ini adalah contoh packaging Yori Eatery. Packaging Yori Eatery juga sama, kami berusaha untuk memilih less plastic packaging. Jadi dari paper box-nya, itu kami pilih jenis craft paper box yang mudah terurai. Kemudian dari yang lain-lain, kami mengusahakan untuk nggak milih plastik, seperti misalnya jar, kemudian dari rotan, terus ada juga dari besek, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman boleh intip-intip di Instagram Yori Eatery, supaya kebayang less plastiknya kayak gimana sih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi packaging ya. Kalau misalnya dari definisinya aja, tadi packaging adalah kemasan gitu. Nah, sedangkan di era sekarang nih ya, packaging itu nggak cuma sebagai kemasan aja, sisters. Nggak cuma sebagai plastik, pembungkus, terus udah gitu. Enggak, karena kayak tadi kita lihat contoh-contohnya, packaging udah lucu-lucu banget gitu kan. Jadi, fungsi packaging mengalami penambahan. Jadi yang awalnya cuma kemasan, di sini saya tuliskan ada 6 yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah packaging untuk menjadi daya tarik brand atau produk kita. Kayak misalnya kita ke mall gitu ya, terus kita ke toko baju, terus di situ di display, packagingnya akan seperti ini gitu kan. Terus akhirnya kita, wah kayaknya lucu nih kalau misalnya aku beli bajunya dapat packagingnya, atau tadi ada yang disebut beli satu brand fast food, terus dapat packagingnya juga gitu ya. Nah yang kedua, bisa menaikkan citra brand atau produk kita. Dengan packaging yang lucu, citra dari nilai dari produk kita juga akan meningkat gitu. Yang ketiga, sarana promosi. Yang keempat, kualitas produk. Jadi bukan berarti kita harus punya packaging yang bagus lalu produknya biasa-biasa aja deh. Nggak gitu juga, sisters. Tapi core-nya adalah produk kita dulu. Basic-nya adalah produk kita. Produk kita has to be good, has to be beautiful. Terus jadi dengan ditambahkan value kita punya packaging yang cantik, maka akan tergabung tuh dua-duanya. Nah, yang keempat, yang kelima, prestis bagi konsumen. Kadang-kadang juga kalau kita banyak gitu ya pergi ke cewek-cewek yang ke mall gitu, terus beli dari beberapa brands, international brands, dan mereka bisa dengan bangganya gitu ya foto dengan paper bag-nya. Nah, ini adalah poin kelima. Yang keenam, sebagai sarana supaya kita praktis bawa produknya. Karena kalau nggak ada packagingnya kan lumayan susah dia bawanya ya. Nah, yang selanjutnya, Oke. Nah, kalau tadi di fungsi yang mengalami penambahan di akhir-akhir ini, packaging itu akhirnya termasuk di dalam elemen brand identity kita. Jadi, kalau misalnya kita bisa bilang packaging masuk di elemen brand identity, maka ini adalah salah satu faktor penunjang dari keberhasilan produk atau brand kita untuk diterima di market. Nah, packaging itu selain masuk dalam elemen brand identity, maka dia akan ada di proses branding dan marketing. Oleh karena itu, tadi fungsinya, saya kembalikan lagi ya ke slide sebelumnya, fungsinya adalah yang ketiga, sarana promosi, yang kedua citra brand. Nah, hal ini adalah masih selaras dengan packaging itu sekarang fungsinya sebagai penunjang proses branding dan marketing gitu. Di dalam satu literatur yang membahas tentang branding, marketing, dan lain-lain, itu ada satu artikel, mungkin nanti boleh dicari ya di Google, literatur dari Boran, berjudul How Packaging is Influencing the Marketing Strategy. Nah, di situ dibahas lengkap, gimana sih ceritanya kok packaging itu bisa jadi salah satu tools yang powerful gitu. Kalau misalnya selama ini kita tahu marketing itu seputaran endorse, paid promote, kemudian kolaborasi. Nah, ini ada satu lagi nih yang basic yang kita bisa lakukan dari sisi internal kita, yaitu dari packaging. Karena kemasan itu sebenarnya dapat menarik perhatian atau menimbulkan emosi dari para pembeli untuk aku mau beli deh produknya karena kemasannya lucu gitu. Jadi konsumen tuh bisa kita bisa mempersuasi konsumen dari packaging yang kita punya. Selanjutnya, ini adalah jenis packaging. Jenis packaging itu kalau misalnya kita tahu, misalnya kita jualan baju ya, baju dibungkus plastik misalnya, kemudian dari plastik dimasukin paper bag, terus
kalau misalnya pembeliannya online, maka paper bag akan dikemas lagi oleh ekspedisi supaya lebih aman dan dikirim ke customer. Dari situ sudah terlihat bahwa baju ini dibungkus yang pertama plastik, yang kedua paper bag, yang ketiga plastik dari ekspedisi. Ada 3 packaging di situ, sisters. Nah, di sini penjelasannya adalah jenis packaging itu ada 3 macam. Primer, sekunder, dan tersier. Udah kayak kebutuhan manusia aja nih ya. Primer, sekunder, tersier. Nah, packaging primer adalah packaging yang langsung membungkus atau mengemas produk itu sendiri. Kalau yang barusan saya sebutkan contohnya, baju dibungkus oleh plastik. Nah, itu packaging primer. Packaging sekunder adalah kemasan dari kemasan primer. Baju dalam plastik dimasukkan paper bag. Nah, paper bag ini adalah packaging sekundernya. Terus, tersier, itu tadi sudah saya sebutkan juga, baju dimasukkan dalam plastik paper bag diplastikin lagi sama ekspedisi. Nah, ini adalah urutan-urutan jenis packaging. Itu contoh yang paling simpel. Tapi di sini saya punya gambaran, punya contoh. Nih, kemasan primer, sekunder, tersier. Contoh nih, misalnya ini susu ya, anggap aja susu kotakan gitu ya. Susu kotakan, susunya itu, cairannya itu udah dimasukkan dalam box-nya kan, yang sebelah kiri, primary. Kemudian dalam box, ketika mau dikirim nih ke customer atau ke supermarket, maka akan dimasukkan ke kardus. Nah, kardus-kardus ini sebagai secondary packaging atau kemasan dari jenis yang kedua, sekunder. Nah, yang ketiga, ini adalah tersier. Dari kardus mungkin supaya aman, dilapisin lagi mungkin sama kertas atau sama apa gitu. Akan jadi seperti ini. Atau yang kedua contohnya ini. Ini adalah botol, berarti produknya minuman. Nah, botol ini dimasukkan dalam baki ya, ini kayak baki kayu. Nah, kalau mau dikirim nggak mungkin kan cuma gini doang, akhirnya dimasukin lagi ke box kayu supaya lebih aman nyampe di tempat tujuan. Nah, selanjutnya ada beberapa pertimbangan dalam kita menentukan packaging. Di sini saya tuliskan ada 8, ntar ini ada salah ketik nomor. Nah, kurang lebih ada 8 atau 9 faktor. Yang pertama yang paling penting saya taruh nomor 1 adalah faktor pengamanan. Jadi kalau misalnya kita bahas kita adalah pebisnis online, maka kalau misalnya kita punya packaging, kemasan itu harus benar-benar melindungi atau bikin produknya jadi aman, supaya nyampe di customer nggak rusak. Misalnya produk kita itu barang pecah belah, maka kita harus nentuin dulu nih, packaging faktor yang paling penting untuk kemasan barang pecah belah kita tuh apa? Oh, kalau misalnya barang saya gelas, kemasannya berarti harus pakai packaging kayu mungkin ya, supaya nyampe di customer nggak pecah. Jadi tergantung produk yang sister punya. Yang kedua, kalau udah ditentuin nih faktor pengaman, bagian pengamanannya gimana, kita bisa masuk yang kedua, faktor ekonomi. Nah, dari packaging yang kita pilih, kita harus ngitung perhitungan biayanya berapa sih, supaya biaya packaging itu nggak melebihi biaya produksi kita, atau biaya yang lain gitu. Yang ketiga, faktor pendistribusian. Kemasannya harus bisa dengan mudah didistribusikan. Jadi kemasannya sendiri nggak boleh ribet tuh, bentuknya nggak boleh bener yang ribet banget deh, lebih ribet dari produknya. Jadi mulai dari tempat kita ke ekspedisi sampai ke customer itu harus lancar gitu ya. Atau dari misalnya nih kita bahas bisnis yang besar, dari pabrik ke distributor atau ke retailer, lalu nyampe di customer gitu. Yang keempat, faktor komunikasi. Jadi packaging itu nggak berdiri sendiri, jadi dia punya tugas untuk orang akan ngebaca, ini produk apa sih, ini dari brand mana. Nah, kadang-kadang kita juga bisa cantumkan Instagram, lalu alamat, nomor telepon di packaging itu. Jadi sebagai media komunikasi supaya dia nunjukin ini tuh brandnya apa sih, gitu, ini namanya apa sih gitu. Yang selanjutnya adalah yang kelima, faktor ergonomi. Kemasan itu harus dengan mudah dibawa atau dipegang, dibuka dan mudah diambil gitu. Ini masih berhubungan dengan faktor pendistribusian yang tadi di atas nomor 3. Nah, selanjutnya yang nomor 6 berarti ya,
faktor estetika. Jadi packaging itu selain punya fungsi sebelum-sebelumnya tadi, itu packaging juga bisa jadi salah satu daya tarik. Jadi ketika kita mau beli, misalnya ini kita mau beli produk A dan B, sama gitu ya. Misalnya kita mau beli susu kemasan. Kadang-kadang kalau kita ngeliat packagingnya, ya udah deh aku pilih yang ini karena tulisannya lebih jelas atau karena warna packagingnya lebih lucu gitu. Jadi bisa jadi sebuah daya tarik. Yang ketujuh, faktor identitas. Jadi kemasan dari produk atau brand kita harus berbeda dengan kemasan dari brand lain. Supaya itu bisa jadi identitas kita. Oh, ternyata ini barangnya fashionistas. Oh, ternyata ini tuh selainya Yori gitu. Nah, gimana cara kita membedakannya? Kita harus tarik garis lagi dari brand guidelines kita. Warna-warna apa yang kita pilih, bentuk shape apa yang kita pilih untuk brand kita, font, dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah faktor promosi. Jadi packaging itu di sini saya sebutkan sebagai silent salesperson. Jadi karena menarik, jadi otomatis dia bertugas untuk menjual dirinya sendiri gitu. Ini lucu nih, beli dong kayak gitu. Nah, yang terakhir faktor lingkungan. Di sini saya masukkan juga karena sekarang ini happy banget, banyak produsen, banyak pebisnis itu yang memperhatikan ini kemasannya itu ramah lingkungan nggak ya? Kemasannya bisa dipakai lagi nggak ya? Atau bisa didaur ulang? Nah, ini penting banget, sisters. Terus selanjutnya, nah ini adalah gimana sih kita bisa punya packaging yang unik, menarik hati. Packaging unik, menarik hati gitu ya. Jadi nggak cuma cantik doang atau unik doang, tapi harus bikin orang suka. Nah, nggak bisa cuma kita tentuin dari, oh ini desainnya harus bagus. Ini warnanya harus begini, warnanya harus gitu, harus ada shape-nya ini. Nggak bisa kayak gitu aja, sisters. Tapi packaging ini harus mencerminkan brand kita gitu. Misalnya nih, kalau di fashionistas, warna-warna yang kita pakai adalah hitam, putih, dan coklat, maka packagingnya juga harus seputaran itu warnanya. Kalau di Yori Literary, misalnya warnanya lebih ke cheerful ya, orange gitu-gitu. Nah, kita juga bisa pakai dari brand guidelines itu. Selain itu, meskipun disebut unik, bukan berarti bentuknya harus yang aneh-aneh juga. Bisa jadi dari pemilihan warnanya, gambarnya, itu juga bisa menjadi unik. Nah, kalau saya kasih contoh yang sebelah kiri, ini adalah packaging minuman. Kalau kita memperhatikan faktor-faktor yang tadi sudah sempat saya sebutkan di slide sebelumnya, faktor yang pertama adalah faktor yang harus aman gitu ya. Kalau kita punya bisnis minuman dan kita pilih kemasannya kaca supaya bisa dipergunakan kembali, nggak langsung dibuang gitu kan. Jadi dari segi faktor, saya kembalikan dulu ya ke slide-nya. Nah, nih. Jadi dari segi faktor lingkungan, maka kalau kita pilih minuman kita dimasukkan dalam kemasan botol, itu akan menjawab nih, oh ini faktor lingkungan. Tapi kita harus memikirkan, kalau kita jualan minuman dalam kemasan botol, gimana sih caranya supaya, saya balikin slide-nya lagi ya, supaya nomor 1, faktor pengamanan. Gimana caranya minuman botol kaca saya ini sampai dengan nyaman di tempat customer. Karena kalau cuma perhatiin dari faktor lingkungan aja, tapi keamanannya nggak kita perhatiin, itu nanti bisa timbul masalah gitu di kemudian hari. Karena botol kaca kan mudah pecah gitu ya, kalau misalnya nggak di-handle dengan baik. Nah, selanjutnya, selain dari packaging minuman, yang di tengah adalah packaging makanan. Di sini, kalau dari kompetisi modal pintar 2021, teman-teman saya satu batch itu banyak yang bisnisnya makanan. Nah, bisnis makanan ini itu karena memang makanan itu selalu dibutuhkan oleh semua orang di setiap harinya, maka banyak banget bisnis yang milih, oh saya mau bisnis makanan aja deh gitu. Dan packaging makanan tuh sekarang lucu-lucu banget, unik-unik banget gitu, dan itu menarik. Di sini saya contohkan, ini produknya roti, rotinya macam-macam ya, bentuknya ada yang persegi panjang, ada yang kotak, ada yang bulat gitu. Nah, ini adalah rangkaian atau satu set packaging yang sudah disiapkan oleh brandnya gitu. Jadi ada yang bentuknya kayak gitu, tapi tetap ada brandnya. Nah, ini namanya Tritikum kan,
terus ada shape-nya kayak gitu. Nah, jadi packaging makanan juga harus kita perhatiin gitu. Gimana caranya makanannya ini bisa aman gitu. Yang sebelah kanan, ini adalah pakaian. Banyak juga pebisnis yang milih kategori fashion. Pakaian itu lebih mudah lagi ya, sister, karena kalau pakaian kan kita tinggal pilih aja mau pakai material kemasan yang seperti apa, plastik, tas panbon, atau mungkin tas kanvas atau box, macam-macam. Tinggal ditentuin dari karakter brand kita. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah polymailer bag. Jadi pebisnis online biasanya pasti udah tahu ini. Tinggal dimasukin ke plastiknya aja, terus dibuka kayak amplop gitu ya. Ada lemnya, tinggal ditutup, selesai, langsung kirim. Ini yang paling digemari sekarang. Selanjutnya, material kita bahas nih, material kemasan paling aman untuk produk makanan. Ada 4 material. Yang pertama plastik, yang kedua logam, yang ketiga sama 4 nanti ada di slide selanjutnya. Nah, plastiknya ada di nomor 1. Pilihan pebisnis kuliner. Karena mudah ditemukan, dari segi harga juga affordable, dan ada berbagai macam grade plastik yang memang cocok nih buat makanan. Ada yang kurang cocok, biasanya emang, oh nih grade plastik yang nggak cocok buat makanan, biasanya buat barang-barang lainnya gitu ya. Tapi yang buat makanan udah ada sendiri gitu. Nah yang kedua logam ini baja, timah, aluminium, seperti kemasan kaleng gitu ya, minuman kaleng, makanan kaleng. Jadi emang makanan atau minuman, jenis-jenis makanan atau minuman yang emang harus khusus dimasukkan dalam kaleng gitu. Karena sekarang kalau dulu kan makanan minuman kaleng seperti buah kaleng gitu-gitu ya. Terus kalau makanannya seperti ikan yang harus dikalengin gitu. Tapi kalau sekarang macam-macam, kopi kalengan, susu kalengan, kayak gitu-gitu. Jadi zaman sekarang emang udah kemasan tuh udah bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Selanjutnya, jenis kemasan makanan yang aman yang ketiga adalah kaca. Nah, untuk pebisnis makanan yang nggak pengen pakai plastik atau minuman yang nggak pakai plastik, biasanya kaca nih jadi pilihan utama. Karena dari segi estetikanya dapat tuh kaca lebih bagus dari botol plastik gitu ya. Tapi juga kalau kita pakai botol kaca, maka kita harus mikirin keamanannya. Karena sebenarnya botol plastik lebih mudah untuk dikirim daripada botol kaca. Kayak gitu sih pertimbangannya. Nah, kalau penjelasannya kaca adalah apa, ini sudah saya tuangkan di slide. Terus yang terakhir, ini juga banyak dipilih untuk bisnis makanan, kayu, kardus, kertas. Jadi, sebelah kiri itu ada contoh-contohnya. Jadi, balik lagi, kalau kita pengen punya kemasan yang ramah lingkungan, maka kita akan pilih jenis kertas atau kayu atau kardus yang mudah terurai. Biasanya sekarang di toko-toko jualan packaging tuh udah banyak dikasih edukasi. Kalau kertas yang ini tuh begini, kertas yang ini begini, gitu. Tinggal kita tanyain aja, atau tinggal kita baca infonya. Nah, selanjutnya nih sedikit tentang poin tentang kemasan kayak gimana sih yang bisa nembus pasar ekspor. Nah, itu berarti beralih ke fungsi kemasan ekspor. Namanya juga ekspor ya, pengirimannya lebih jauh lagi. Kalau misalnya kita cuman biasanya lokal-lokal aja, dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Medan misalnya, terus kemudian dari Surabaya ke Bali, dan lain-lainnya. Nah, kalau ekspor, otomatis proses pengirimannya akan lebih panjang durasinya. Maka, kemasan yang bisa nembus pasar ekspor itu harus punya 3 fungsi utama. Yang pertama, harus bisa memuat barang. Nah, pasti sister mikirnya, iya dong, produknya harus masuk di kemasan, namanya juga bungkusnya kan. Tapi di sini artinya adalah produknya itu harus benar-benar masuk semuanya, keseluruhan ke dalam kemasannya. Nggak bisa yang ada lubangnya dikit, atau misalnya ada hiasannya dikit yang intinya produknya keluar gitu, nggak bisa. Jadi benar harus membungkus dengan rapat, memuat barangnya dengan rapat. Terus yang kedua, melindungi barang. Jadi kalau udah tertutup rapat, aman nggak ya dia? Kalau kegencet gimana? Kalau dilempar-lempar gimana? Kayak gitu. Yang terakhir adalah mempromosikan barang. Lagi-lagi, kemasan harus bisa mencerminkan, ini tuh brandnya siapa? Ini tuh produknya apa? Karena kalau kemasannya polosan, udah dibungkus rapat, kemasannya polosan, maksudnya mikir, ini kemasannya apa ya? Nggak ada namanya, nggak tahu juga barang apa. Gitu. Jadi kalau diekspor otomatis harus mempromosikan barang atau brandnya gitu. Selanjutnya, standar kemasan ekspor yang harus kita perhatikan itu ada 3 macam, sisters. Yang pertama, standar dari negara tujuan.
Kalau kita mau kirim ke Singapura, atau kita mau kirim ke Malaysia, atau ke negara-negara di Amerika atau di Eropa, maka standarnya akan beda-beda. Jadi kita harus pelajari dulu regulasi dan standar dari negara tujuan. Kayak gimana sih yang bisa masuk? Kita cari tahu dulu. Atau yang kedua, kita cari standar dari pembeli kita atau importir. Kadang-kadang kita nggak perlu cari tahu dari ke official negaranya, tapi misalnya pembeli kita dari luar negeri, kita bisa tanya, ini bisa dikirim kayak gimana gitu. Nah, kayak gitu dikomunikasikan aja. Yang ketiga, standar pada pengiriman ekspor. Logistiknya. Kita cari ekspedisi yang bisa mengirim ke negara tujuan dan kita bisa tanya, kalau kemasannya gini aman nggak ya? Bisa nggak ya? Atau perlu kemasan tambahan? Kayak gitu. Ini kalau sister kepikiran atau memang bisnisnya udah bisa diekspor gitu produk-produknya. Nah, ini udah mau selesai. Ini kita tanya jawab. Langkah-langkah untuk mempunyai packaging yang menarik itu benar-benar dikembalikan lagi ke keputusan kita gitu ya, sisters, dan juga karakter dari brand kita. Tapi ada 5 poin yang benar-benar penting menurut saya. Yang pertama, kita tentukan dulu, kita pengennya tuh kemasannya bahan apa, kemudian bentuknya gimana. Kita pikirin dulu gitu. Yang kedua, pilih ukuran yang tepat sesuai produk, nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Maka kita harus tahu dengan jelas produk kita ukurannya berapa. Yang ketiga, desain. Desain packaging itu kayak gimana ya yang catchy ya? Nah, jawaban saya adalah desain yang sesuai dengan brand guidelines. Makanya, packaging itu related with branding. Karena kita pengen punya kemasan yang stand out, yang beda dari yang lain, yang disesuaikan dengan brand guidelines kita. Yang keempat, pemilihan warna, bentuk pada aset atau gambar, font yang mau kita pilih buat ditaruh di kemasan. Balik lagi ke nomor 3, harus sesuai brand guidelines. Yang kelima, budgetingnya. Jadi kalau udah dipikirin tuh yang atas semuanya, kita pikirin lagi dari segi harga. Misalnya kita pengen punya packaging yang lucu banget, tapi ternyata harganya mahal, lebih mahal dari HPP produk. Nah, itu mungkin kita perlu hitung lagi. Jadi ini adalah fungsi dari budgeting di langkah kelima. Nah, ini penutup dari saya. Bentar. Packaging, saya punya 3 rangkuman. Packaging is a silent branding identity. Kemudian packaging is a marketing tool. Jadi nggak cuma branding tapi juga marketing tool. Dan yang terakhir, packaging is a silent salesman. Jadi fungsi packaging di masa ini itu sangat crucial, it's very important karena dia bisa berperan sebagai fungsi branding, marketing, dan juga selling. Nah, sekian dari saya, sister semuanya. Kalau ada pertanyaan, udah ada banyak ya nih ya, Kak Fajar. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung kita diskusi, kita sharing bareng-bareng. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Eci. Luar biasa sekali penjelasan yang sangat komprehensif. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Eci. Karena tadi aku melihat panjang sekali tapi sangat kompak gitu ya, sangat runut dan sangat menarik dan sampai 61 nih Kak yang bertanya. Jadi luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A dengan para peserta yang bertanya, saya sekali lagi ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan produk Executive Business Solution, jangan lupa juga untuk bisa bertanya via kolom Q&A. Nanti akan ada sesi khusus terkait dengan hal itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan khusus untuk Kak Eci. Ada 61 pertanyaan. Aku akan mulai dengan satu pertanyaan menarik dari Sis Siti Ernawati dari Bekasi. Yang bertanya, kalau belanja online itu persaingan harga sangat ketat dan tipis. Bagaimana agar packaging dengannya tetap cantik, tapi harganya tetap bersaing dengan baik? Gimana tuh Kak Eci? Silakan. Oke. Jadi kalau yang tadi siapa Siti ya? Betul, Sister Siti. Hai Sister Siti. Jadi tadi udah sempat saya sebutkan di slide, budgeting itu jadi salah satu poin yang penting. Kalau kita mau nentuin packagingnya seperti apa supaya nggak kebanyakan nih biaya yang di packaging gitu ya. Jadi misalnya kita harus nentuin dulu berapa sih budget packaging yang bisa kita punya atau bisa kita keluarkan. Misalnya budget kita tuh 10.000 misalnya ya buat packaging. Tapi kita tuh pengen pakai packaging yang harganya 15.000. Nah, dari situ kita bisa hitung, bisa nggak ya kira-kira kalau yang saya punya adalah 10.000 sebenarnya, tapi saya pengennya 15.000. Nah, gimana tuh ngakalinnya? Kalau emang nggak bisa, nah kita coba lagi ngelihat,
oke deh saya pakai packaging 10.000 gitu. Tapi sebenarnya bisa di apa ya, diatur supaya packaging yang harganya misalnya 10.000 ini tetap bisa jadi cantik, yaitu dari desainnya mungkin, atau dari stikernya, atau kita hias dan lain sebagainya. Gitu sih Kak Fajar. Wow, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangannya, karena semakin malam bukan berarti semakin ingat, tapi harus semakin semangat. 63 pertanyaan dan terus bertambah lagi. Jadi ini antusiasmenya memang luar biasa untuk sesi pamungkas pada malam hari ini. Namun sebelum beranjak, karena kita sudah masuk ke sesi akhir, saya ingin foto bersama dulu dengan Kak Eci. Saya akan pandu dari 3, 2, 1. Jadi silakan berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih Kak Eci. Jadi menarik sekali, ada banyak pertanyaan, namun sebelum kita berlanjut, saya akan kembali memanggil 63 pertanyaan Kak. 63, luar biasa. Aku pun sampai bingung milih yang mana, semua pertanyaannya bagus dan menarik. Tapi sebelum kita beranjak, kita akan mengajak lagi-lagi perwakilan dari Excel Axiata Business Solution, Ibu Fahmi Ranti, yang juga akan menjelaskan, dan juga mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, lagi-lagi jangan ragu, silahkan share di kolom Q&A untuk mendapatkan hadiah dari Excel Business Solution. Halo, selamat malam Ibu Fahmi Ranti. Ya, malam Mas. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Bu, sambil menunggu nih Bu, saya juga punya pertanyaan khusus. Jadi gimana caranya nih Bu untuk mendapatkan diskon-diskon yang tadi banyak sekali dan cashback-cashbacknya untuk paket Bizon ini, mungkin dijelaskan sekali lagi biar semua bisa lebih paham. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya kami diundang di acara pada malam hari ini ya, super seru banget. Sebenarnya memang untuk solusi-solusi dari Excel Axiata Business Solutions itu banyak banget gitu ya, nggak cuman Bizon, ada apa ya, mungkin kalau dari sisi bisnis mungkin salah satu strategi marketing mungkin dari packaging, juga bisa melalui mungkin digital advertising gitu ya. Excel Axiata bisa membantu untuk solusi misalnya untuk SMS Blast, LBA, dan lain-lain yang tentunya dengan cost yang cukup terjangkau gitu, tapi bisa menjangkau market yang lebih luas. Karena kan sekarang memang eranya udah digital ya Mas. Nah selain itu juga mungkin yang dibutuhkan adanya collaborative tools yang aman gitu, karena kita semua tahu pastinya dalam berbisnis kita akan berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal kan. Mungkin kalau misalnya Mbak Eci juga ketika mau approval design nih untuk packaging dan lain-lain gitu, biasanya mungkin ada channel-channel komunikasi yang digunakan antara internal timnya gitu, juga mungkin ke vendor gitu kan. Nah, Excel Axiata sendiri juga memfasilitasi beberapa solusi untuk kebutuhan kolaboratif tool seperti ini. Mungkin yang diketahui salah satunya ada WhatsApp Business API. Beberapa brand juga sudah pakai untuk kegiatan marketingnya gitu ya, mungkin blast ke member-member ataupun pelanggan-pelanggan loyalnya yang memang database-nya udah dimiliki gitu. Jadi Excel bisa support untuk memiliki akun WhatsApp Business API, di mana untuk nama brand itu bisa masking gitu ya. Jadi yang muncul nanti bukan nomor handphonenya Mas, tapi langsung mungkin brand My Fashionistas gitu misalnya. Jadi itu bisa digunakan untuk customer service juga, untuk after sales-nya ya. Kemudian untuk kegiatan promosi juga, itu semuanya bisa dilakukan gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut sih bisa langsung hubungi kami di excelaxiata.co.id/business. Nah, atau juga nanti bisa langsung ke email saya fahmiranti@excel.co.id. Nanti kita bisa diskusi ataupun sesuai kebutuhan sih Mas. Karena memang kalau solusi bisnis ini beda dengan solusi Excel yang ada di market gitu ya, karena sifatnya lebih customize, sesuai kebutuhan dan tentunya sesuai budget gitu, karena pasti tiap bisnis punya budget yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin itu Mas Fajar. Ya, terima kasih Ibu Fahmi Ranti. Pertanyaan terakhir, dan lagi-lagi tadi juga banyak ditanyakan terkait benefit apa saja dan cashback apa saja, Bu, boleh sekali lagi dijelaskan supaya semakin banyak yang paham dan tertarik? Oke, ini spesifik untuk Bizon-nya ya. Jadi memang Bizon ini memang baru gitu, dan
tidak akan ditemukan di outlet maupun di e-commerce karena memang ini spesial untuk para pelaku UMKM. Dan memang skemanya ada satu leader yang akan didaftarkan untuk satu grup. Kemudian leader ini akan diikuti untuk mendaftarkan member-membernya. Jadi satu leader akan tergabung dalam satu grup dengan minimal 5 member dan cashback-nya bisa didapatkan ketika paketnya sudah aktif gitu Mas. Dan di bulan berikutnya misalnya ada penambahan member seperti tampil yang kita share tadi, nominal cashback-nya akan bertambah dan semakin besar membernya baik dari leader maupun masing-masing member pun akan mendapatkan cashback berupa saldo GoPay gitu. Jadi cukup menarik ya gitu. Jadi kita nggak cuma diskon dan ini tidak ada masa berlakunya gitu kan, biasanya karena promosi biasanya hanya sampai 1 bulan atau 2 bulan dan ini memang tidak ada batasannya. Jadi kapan lagi beli pulsa ataupun ngajak teman-temannya gabung di satu grup yang sama itu bisa dapat cashback. Lumayan lah nanti untuk bisa nambah budget packaging ya buat teman-teman UMKM di sini. Gitu. Betul sekali. Terima kasih Ibu Famiranti atas penjelasan yang sangat komprehensif dan tadi ya akhirnya kalaupun misalnya nanti banyak dapat member di bawah satu grup tersebut dapat banyak cashback yang bisa dialokasikan untuk pembuatan packagingnya lebih menarik lagi. Benar banget, betul. Lumayan kan? Betul, cuan kan pada akhirnya gitu. Terima kasih Ibu Famiranti atas waktunya. Selamat malam. Ya, kembali lagi pertanyaan terus berdatangan. Jadi saya sekali lagi ingin memanggil Kak Eci lagi untuk bertanya satu lagi nih. Saya mau ambil ada satu pertanyaan menarik dari Sis Mariam dari Bogor yang bertanya terkait seberapa besar pengaruh packaging untuk menarik customer sekaligus apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat logo yang menarik agar dapat menaikkan omset. Silakan, Kak. Oke. Seberapa penting packaging itu dengan penjualan kita gitu ya Kak ya. Itu menurut saya sih di era sekarang tuh penting banget gitu. Karena packaging tuh bukan cuma sekedar oke, saya beli produknya lalu packagingnya selesai dibuang gitu aja, enggak. Orang-orang itu notice gitu, packaging yang memang menarik, yang tulisannya misalnya ada message tertentu atau ada quote-quote tertentu, terus juga kadang-kadang ada macam-macam kan sekarang ada brand makanan minuman tuh yang nyelipin kalimat-kalimat lucu. Jadi ketika orang beli, contohnya beli minuman ya, beli minuman tulisannya apa sih namanya kayak yang lucu-lucu gitu, pasti orang berhenti dulu buat baca. Ini brandnya lucu banget ya, lain kali aku beli tulisannya sama nggak ya gitu. Jadi packaging itu sekarang sangat berpengaruh untuk penjualan. Itu akhirnya bisa bikin orang kalau aku nanti mau beli minuman, aku beli brand ini aja deh karena penasaran masih sama nggak tulisannya gitu. Nah terus juga ada juga brand makanan roti ya di Surabaya. Itu box-nya ada quote-quote-nya Kak Fajar, dan quote-nya itu nggak sama setiap dari satu box ke box yang lain. Jadi ketika kalau saya beli roti di hari ini, bisa jadi besok quote-nya beda lagi. Jadi kayak wah saya dapat motivasi nih gitu. Jadi erat banget kaitannya dengan kesuksesan penjualan saat ini. Kalau logo, balik lagi ya ke personal kita sebagai brand owner harus sudah tahu kalau brand kita namanya Yori atau brand kita misalnya namanya Fashionistas contoh ya. Kita bisa kebayang, Fashionistas adalah lokal brand fashion, karakternya seperti apa? Basic, timeless. Nah, kalau kayak gitu berarti logonya harus kayak apa? Berarti harus simple juga. Kalau Yori Eatery, dia adalah vegan dan gluten free, jadi logonya masih berkaitan. Karena vegan, maka logonya bentuknya daun. Terus karena dia gluten free, juga berhubungan tuh, masih sama juga tumbuhan. Jadi, ketika kita nentuin logo, tentuin dulu dari basicnya kita tuh brandnya seperti apa, produknya seperti apa, gitu Kak Fajar. Wow, menarik. Terima kasih Kak Eci jawabannya. Makin banyak Kak yang bertanya. Dan aku pun sampai kebingungan bagaimana ini menjawab mereka semua yang sangat antusias. Oke, aku akan kasih lagi satu pertanyaan untuk Kakak. Ini dari Sis Diana. Selamat malam Kak, mau bertanya bagaimana meminimalisir produk dan packaging kita supaya tetap menarik tapi tidak pricey. Gimana tuh Kak mengaturnya? Meminimalisir produk atau packaging supaya nggak pricey. Nah, kalau produk sebenarnya
Sebenarnya produk dan packaging itu adalah dua hal yang berbeda ya, Kak Fajar dan Sisters. Nah, yang harus kita utamakan adalah produknya, Sisters. Misalnya kita jualannya roti, maka kita hitung dengan teliti dan detail HPP rotinya tuh berapa. Setelah itu, nanti kita baru lanjutin. Oke, rotinya adalah roti coklat misalnya, roti sobek coklat. Pengennya packagingnya seperti apa? Nah, packagingnya mulai kita cari itu budgetnya berapa dari dibandingkan dengan HPP produk. Seperti tadi juga saya sampaikan, jangan sampai harga packaging itu lebih di atas harga HPP produk gitu. Jadi sebenarnya perhitungannya itu aja sih, patokannya itu. HPP produk kita itu should be higher than the packaging budget atau cost. Itu Kak Fajar. Oke, terima kasih Kak. Oke, ini pertanyaan sangat banyak, tapi sebelum itu mungkin saya akan kita akan panggilkan beberapa penanya yang sudah hadir, yang sudah bertanya langsung untuk bisa memberikan testimoni, kesan, pesan, bagaimana para sister dan brother sudah mengikuti sesi demi sesi dari pagi sampai malam, khususnya ke sesinya Kak Eci ini. Mungkin aku akan panggil, tadi sudah ada beberapa yang bertanya langsung yang aku sebut ya. Ada Siti Ernawati, mungkin bisa langsung masuk, bisa on cam dan memberikan testimoni. Dari pagi sampai sekarang Kak, seharian ya berarti. Seharian, luar biasa, para narasumber yang kece-kece, dan ini semangatnya nggak habis-habis karena terus trafiknya tuh semakin naik, peserta tuh tetap ada dari pagi sampai malam, jadi luar biasa sekali. Sambil menunggu ini ada, apakah Sister Siti Ernawati dari Bekasi bisa masuk ke dalam untuk bisa menyampaikan testimoni atau kesan pesannya, atau kalau mungkin tidak bisa atau masih berhalangan, mungkin Sis Mariam dari Bogor. Halo, apakah bisa terhubung dengan kita di sini? Halo, Sis Mariam, apakah bisa bergabung dengan kita? Atau juga mungkin Sis Filsabila? Atau siapapun mungkin yang ingin menyampaikan kesan dan pesan, bisa langsung raise hand saja di fitur yang ada di bawah. Jadi langsung nanti aku akan panggil untuk bisa on cam, berinteraksi langsung dengan Kak Eci dan berikan kesan pesannya. Silakan, mungkin ada yang mau langsung menyampaikan. Raise hand, aku hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sebenarnya malu-malu, tapi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik nih Kak, karena memang sebetulnya sampai 65, sekarang 66 itu banyak sekali, dan beberapa pertanyaan itu saya pikir sudah sangat-sangat tajam gitu ya, jadi terlihat bahwa mereka tuh sudah punya pengalaman atau sudah malang melintang seperti itu di dunia UMKM dan pengen packaging lebih menarik lagi. Mungkin di sini aku melihat ada Sis Ulaya, mungkin bisa menyampaikan. Halo. Halo, malam, Sister. Mungkin bisa menyampaikan nih testimoninya terkait dengan kegiatan malam ini. Ya, halo. Kesan ikuti kegiatan Festival Webinar Pintar 2021. Aku hari ini dari mulai pagi sampai hari ini nih, sampai sekarang aku udah ngikutin acaranya. Kesannya ini benar-benar luar biasa banget sih. Banyak banget ilmu yang aku dapetin dari sini. Karena aku sebagai Sis Ulaya boleh on cam kalau bisa, kalau mungkin kan, biar bisa kita lihat semua nih testimoninya. Kebetulan aku sambil ngelonin anak nih. Jadi oke, nggak apa-apa. Ini perempuan hebat. Monggo silakan, Sister. Jadi aku benar-benar happy banget sih, apalagi aku di rumah nih, anaknya 3, tapi tetap bisa dapat ilmu dengan cara webinar seperti ini gitu, mulai dari pagi sampai sekarang. Ini tadi banyak banget ilmu baru yang aku dapetin, jadi aku senang banget gitu. Pasti di luar sana banyak banget juga yang ngerasa seperti ini juga gitu, amat sangat bermanfaat. Jadi tanpa kita harus keluar rumah, kita bisa dapetin banyak ilmu baru nih
Dari Sis Eci dan semuanya ya Kak, sister tentunya. Iya, dari semua, dari Eci sampai yang dari pagi sampai sekarang semuanya oke. Dan untuk Sis Eci juga ini adalah sebuah bikin aku agak sedikit terbuka sih gitu soal packaging, karena sebelum-sebelumnya aku punya brand, cuman memang tidak terlalu memikirkan packaging gitu, karena aku berpikir bahwa aku nih masih usaha kecil, padahal sebenarnya mau kecil atau besar ternyata packaging itu amat sangat berpengaruh gitu. Jadi ini benar-benar ilmu baru banget sih yang aku dapetin di sini gitu. Kedepannya akan sangat bermanfaat sekali nih untuk bisnis aku. Luar biasa, Sister Hulaya. Terima kasih testimoninya yang buat kita jadi semakin semangat untuk bisa seperti Sis Eci. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya. Terima kasih, Sister. Oke, nah karena masih banyak pertanyaan yang muncul, aku juga pengen sambil menunggu nih kalau ada testimoni lanjutan, silakan ya rekan-rekan semua, Sister dan Brothers, kalau mau menyampaikan kesan-pesan, berikan testimoni langsung raise hand, jadi kita tahu dan bisa mengajak teman-teman untuk bisa masuk dan on cam. Namun sambil menunggu siapapun, Sister dan Brothers yang mengikuti, yang ingin menyampaikan tesi, aku akan angkat satu lagi pertanyaan. Oke, aku coba yang paling terakhir nih, ada pertanyaan muncul dari Sister Gina Putri dari Jakarta Timur. Kak Eci, info apa saja sih yang harus ditulis pada kemasan agar tetap ringkas, lengkap, tapi juga tidak membuat kemasan terlihat penuh? Silakan Kak. Oke, jadi ini pertanyaannya oke banget nih. Kadang-kadang kita bingung, saya sendiri juga masih suka bingung. Di dalam kemasan itu harus kita tulisin apa aja ya, karena kadang-kadang tuh pengen semuanya dimasukin karena ngerasa itu penting gitu ya. Tapi kita harus bisa sorting out yang penting itu yang mana. Jadi satu, logo brand kita. Yang kedua, nama produknya. Misalnya namanya es susu coklat gitu. Nah, itu harus kita tuliskan supaya orang-orang tuh tahu di botol itu tuh apa. Karena warnanya coklat belum tentu es susu coklat, bisa jadi es kopi coklat kan. Jadi kita tuliskan nama produknya. Lalu kalau misalnya itu minuman, biasanya ada ini isinya berapa mili gitu. Atau kalau itu misalnya toples isinya kue kering, bisa ditulisin ini berapa gram. Nah, kalau untuk makanan, misalnya kue atau kue kering atau macam-macam jenisnya kue ya, bisa ditulisin ingredients-nya apa. Terutama untuk bisnis-bisnis makanan yang concern ke ingredients, bisa ditulis ingredients-nya adalah apa-apa dan apa gitu. Nah, sekarang juga banyak yang masukin account Instagram karena pengennya ketika orang beli itu difoto dan bisa di-capture. Orang nggak perlu bingung lagi ngelihat ini Instagramnya apa ya tadi ya, harus ngecek dulu di Google atau apa. Nah itu enggak. Jadi kalau kita coba perhatiin aja deh Kak Fajar dan sister-sister. Kalau beli makanan atau minuman, coba diputer gelasnya atau boxnya. Biasanya tuh sekarang pasti ada Instagram account-nya gitu. Jadi itu semacam, kita kalau mau posting enak nih, udah tahu Instagramnya apa gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya produknya sister sudah BPOM, sudah PIRT, sudah ada legalitas-legalitas lainnya, bisa juga dicantumin. Apalagi ya, udah sih kalau yang penting itu. Tapi ada satu lagi yang sekarang juga sering dimasukin oleh pebisnis-bisnis makanan, minuman, atau barang-barang lainnya, itu semacam quotes atau kata-kata motivasi, kata-kata inspirasional, gitu-gitu sih, Kak Fajar. Luar biasa, luar biasa, luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sesi malam hari ini dari Kak Eci tentunya. Sambil menunggu lagi nih, kira-kira adakah rekan-rekan sisters dan brothers yang memberikan testimoni? Ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Silakan raise hand, nanti kita akan invite langsung untuk on cam dan bisa memberikan testimoni kesan-pesannya secara live bersama kita di sini. Nah, namun sebelum itu, sambil menunggu juga, kira-kira mungkin masih ada teman-teman yang masih ragu-ragu dan malu untuk mau raise hand, aku mau raise lagi nih. Kak Fajar. Ada ya? Oke, sebentar. Siapa ini yang raise hand? Kak Safa Safana. Halo. Apakah sudah bisa masuk yang tadi raise hand? Karena di akun ini tidak terlihat tadi sempat. Silakan. Siapa yang bisa raise hand atau mungkin tadi Gina yang juga bertanya terakhir.
mau bisa langsung memberikan testimoni, silakan. Jangan ragu-ragu. Seperti itu. Oke, kita sambil tunggu, sambil nanya lagi deh. Ini karena kita harus memanfaatkan dengan baik nih pengalaman ilmu yang sudah Kak Eci miliki selama bertahun-tahun membangun bisnisnya. Ini pertanyaan yang aku coba rangkum. Tadi ada banyak sekali yang bertanya, tapi intinya garis besar seperti ini. Yang bertanya terkait berapa sih Kak sebetulnya presentase yang ideal untuk membuat packaging. Jadi mungkin dari 100% presentase itu ya, jadi berapa persen idealnya untuk packaging itu sendiri? Silakan Kak Eci. Oke. Biayanya seperti itu. Oke. Oh ternyata dia yang raise hand baru ngechat Kak, maaf sinyal hilang. Oke. Kita lanjut jawab dulu kali ya. Nah, Ya, berapa silakan. persen itu porsi untuk packaging? Ini juga sebenarnya jawabannya nggak mutlak bener, ini udah pasti yang ini bener nggak, karena perhitungan budgeting setiap usaha itu kan berbeda gitu ya Kak Fajar. Jadi kalau dari saya sendiri, dari brand saya, packaging dengan HPP ya, HPP produk itu misalnya katakanlah HPP produk adalah 50.000 gitu ya. Nah, packagingnya biasanya kalau saya nggak akan lebih dari 15% HPP. Jadi 15% itu udah angka maksimal packaging yang bisa saya keluarkan. Kalau misalnya harga HPP-nya 50.000, maka misalnya harga untuk packagingnya maksimal 15%, berarti kan kurang lebih 7.500 ya Kak Fajar. Nah, antara 5.000 sampai 7.500 tuh masih dalam batas oke nih, bisa. Tapi kalau lebih dari itu, biasanya saya nggak akan lakukan, karena ada banyak pertimbangan. Jadi, angka yang pas, nggak ada yang mutlak, kalau saya sih 10-15% HPP produk. Gitu. Terima kasih Kak Eci, luar biasa. Tadi pengalamannya dari berbagai lini produk yang sudah dibuat, sudah di-share ke kita semua. Mudah-mudahan bisa mencerahkan malam yuk kita untuk bisa belajar terkait dengan packaging dari ahlinya langsung. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk sister dan brothers yang sudah ikut acara ini dari pagi sampai malam. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Luar biasa, energinya masih terus tetap sampai semalam ini. Namun karena waktu juga sudah menunjukkan penghujung acara, saya juga ingin sekali lagi mengingatkan kepada seluruh sisters dan brothers untuk jangan lupa untuk download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan dan juga daftar webinar menarik lainnya ke depan. Jangan lupa juga sekali lagi untuk share keseruan kelas webinar pintar kali ini bersama Kak Eci di akun IG story kamu. Tag juga akun Instagram @sisternetid, @excelasiata, dan XL Business Solution dengan hashtag jadi lebih baik, seperti itu. Jadi terima kasih atas nama seluruh kru yang bertugas. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan acara. Tetap utamakan protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, perempuan pintar, semua pintar, dan selamat malam. Sampai jumpa lagi di acara Excel Asiata dan Sisternet berikutnya. Terima kasih Sister yang sudah menyaksikan sesi terakhir dari Festival Webinar Pintar 2021. Terima kasih untuk Bro Fajar dan juga Sis Eci untuk sharing-sharingnya di malam hari ini. Gimana Sisters, udah mulai punya ide belum? Packaging baru untuk level up bisnis kamu. Pasti udah mulai banyak ide-ide bermunculan ya. Dan semoga paparan yang barusan ini dapat membantu bisnis yang sedang Sister jalani dan juga membuat Sisters berani naik kelas. Jangan lupa share keseruan di hari ini ke Instagram Stories. Jangan lupa juga untuk mention di @sisternetid, @xlaksiata, dan juga @xl Business Solutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Dapatkan juga ini hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Aksiata Business Solution dengan mengisi form yang ada di kolom chat sekarang juga. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan awal tahun depan. So sisters, tunggu apa lagi?
bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan juga memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah, silakan buat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga di websitenya Sisternet di www.sisternet.co.id dan tunggu informasi selanjutnya di media sosial @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet, silakan cek highlight di Instagram Sisternet ID. Nah, dengan ini berakhirlah rangkaian Festival Webinar Pintar 2021 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada narasumber semuanya, moderator dan juga sisters yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini dari pagi sampai malam hari ini ya. Akhir kata, saya Kiki Cahya mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Perempuan pintar, semua pintar. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. you.